Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Misalnya kalian nanti akan menemukan soal seperti ini. Tentukan nilai dari cos 15, cos 165, dan cos 345. Jadi angka-angka sudutnya bukan sudut-sudut istimewa yang pernah kita kenal. Oke, kita akan mulai dengan membahas rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi kosinus. Rumusnya seperti ini. Nanti kalian akan mendapati ada rumus cos alfa tambah beta. Alfa tambah beta. Alfa nanti diganti oleh sudut gitu ya. Beta juga diganti oleh sudut yang lain. Oke. Rumusnya jadi apa? Di sini rumusnya di ruas kanan jadi cos alfa dikali cos beta, lalu dikurang sin alfa kali sin beta. Lalu nanti kalian akan menemukan rumus selisih. Cos alfa min beta. Rumusnya sama dengan di atas, jadi cos alfa kali cos beta, tapi di sini jadi tambah sin alfa kali sin beta. Nah, itulah rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Yang perlu kita pahami, kalau untuk cos di sini kembar ya, cos lalu sin. Lalu yang harus dipahami kedua, kalau di sini tambah, di sini kurang. Oke, kalau di sini kurang, di sini tambah. Artinya tandanya berubah. Kalau soal kita tambah, maka di penguraiannya jadi kurang dan sebaliknya. Baik, kita coba dengan contohnya. Uraikan bentuk dari cos x min 15 derajat. Kita akan gunakan rumus yang tadi. Rumus cos, kalau x min 15, berarti kita gunakan rumus cos alfa min beta, yaitu jadi cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Alfanya berarti x, betanya berarti 15 derajat, begitu ya. Maka cos x min 15 derajat kita ubah jadi cos x dikali cos 15 tambah sin x dikali sin 15. Lihat, min jadi tambah. Oke, pengurangan jadi penjumlahan. Oke, beres sampai di sini. Kita coba dengan soal yang kedua. Uraikan dan sederhanakan bentuk dari cos alfa tambah pi per 2. Operasinya tambah ya, berarti kita gunakan rumus cos yang penjumlahan, yaitu cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Lihat, tambah jadi kurang. Oke, dan kita ingat pi itu adalah 180 derajat ya. 180 derajat kalau dibagi 2 jadi 90 derajat. Oke, kita urai. Cos alfa tambah pi per 2, kalau kita urai jadi cos alfa kali cos pi per 2 min sin alfa kali sin pi per 2. Cos alfa tetap cos alfa, sedangkan cos pi per 2, ingat tadi pi per 2 itu jadinya 90 derajat, dan kita tahu nilai cos 90 itu 0. Lalu sin alfa tetap sin alfa, sedangkan sin 90 alias sin pi per 2 itu adalah 1 nilainya. Cos alfa kali 0, 0 ya. Lalu dikurangi sin alfa kali 1 adalah sin alfa. Jadinya min sin alfa. Oke, kita coba sekarang yang menentukan nilai. Tentukan nilai cos 15 derajat, 165 derajat, 345 derajat, dan lainnya nanti. Bagaimana caranya? Kita sudah belajar sudut istimewa waktu di kelas 10. Oke, jadi kalau kalian ketemu angka-angka yang bukan istimewa yang kita pelajari waktu di kelas 10, misalnya 15, 165, 345, dan lain-lain, maka ya tetap munculkan sudut istimewa yang sudah kita kenal. Apa sudut istimewa? Kita punya beberapa kuadran ya. Untuk kuadran 1, itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Sudut-sudut yang istimewa di sana, di kuadran 1 adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90 derajat. Lalu kita juga punya kuadran 2. Sudutnya di antara 90 sampai 180 derajat. Apa sudut istimewa di sana? 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Lalu kita punya kuadran ketiga, sudutnya itu di antara 180 sampai 270 derajat. Apa yang istimewa di sana? Ya, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Lalu kita punya terakhir kuadran 4. Sudutnya antara 270 sampai 360, dan yang istimewa di sana adalah 300, 315, 330, dan 360 derajat. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya, dan di pembahasan sebelumnya. Oke, misalnya soal yang pertama. Tentukan nilai dari cos 15 derajat. Lihat, cos 15 derajat, maka kita harus munculkan sudut yang istimewa. Caranya gimana? Ingat, 15 derajat ada di kuadran 1, berarti pilihan kita gunakan
angka 0, 30, 45, 60, atau 90, ambil dua angka lalu kalian jumlahkan atau kurangkan, yang hasilnya jadi 15. Maka yang terpikirkan barangkali adalah seperti ini. 15 derajat adalah 45 dikurangi 30 derajat. Nah, angka ini kan istimewa ya. 45 istimewa, 30 juga istimewa. Mungkin ada lagi yang berpikir, oh 15 itu adalah 60 dikurangi 45. Bisa, gitu ya. Jadi kita punya beberapa cara nanti menyelesaikan nilai cos 15 derajat. Baik, kita coba cara yang pertama dulu untuk angka yang ini. Cos 15 derajat. Kalau kita ambil 15 itu adalah operasi 45 dikurangi 30 gitu ya. Maka cos 15 sama dengan cos 45 dikurangi 30 derajat. Kita urai, tadi cos min itu kalau diurai jadi cos 45 kali cos 30 tambah sin 45 dikali sin 30. Berurutan ya, 45 30. Lalu min jadi plus di sini. Kita ingat nilai trigonometri untuk sudut istimewa koordinat 1. Ini ya, ada di tabel. Sehingga cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3. Ditambah sin 45 setengah akar 2 lagi, lalu sin 30 itu nilainya adalah setengah. Kita hitung hasilnya. Kalau cara mengali masih ingat ya, ada akar dan ada pecahan, berarti pecahan dengan pecahan dulu dikalikan, yang ada akar dengan ada akar. Berarti setengah dikali setengah jadi 1/4, akar 2 kali akar 3-nya jadi akar 6. Sama yang setelah tanda tambah juga, setengah kali setengahnya jadi 1/4, lalu akar 2. Nggak ada temannya, ya udah akar 2 saja. Nah, itulah jawaban kita untuk nilai dari cos 15 derajat. Nah, ini kadang punya versi jawaban yang lain. Apa versinya? Lihat angkanya ya, 1/4 akar 6. Lalu di sini 1/4 akar 2. Oh, sama-sama memuat angka 1/4. Kita keluarkan 1/4-nya. Lalu kita kurungkan akar 6 tambah akar 2. Ini jawaban keduanya. Jadi variasinya bisa ini atau itu. Ada lagi jawaban lainnya? Ada. Kita bergerak dari sini ya. Lihat. Sebelum tanda tambah ada angka, beberapa angka ya. Setelah tanda tambah juga ada beberapa angka. Ada yang angkanya sama? Sebelum dan setelah tanda tambah ada, yaitu ini. Setengah akar 2. Di sebelum tanda tambah ada, di sini pun ada. Ya udah kita tulis dulu sama dengan, nah ini ya, setengah akar 2 kita simpan dulu. Ada lagi yang angkanya sama? Di sini ada, di sana ada, yaitu angka setengah. Ini juga ada setengah. Maka kita tulis, ini kan operasinya kali, maka kita tulis jadi setengah akar 2 kali setengah. Terus gimana angka yang lainnya? Oh, kita tulis dalam bentuk kurung gitu. Di sini yang belum ketulis akar 3, tulis akar 3. Nah, kalau setelah tanda tambah, apa yang belum ketulisnya? Nggak ada, oh berarti angka 1 gitu. Jadi tambah 1. Setengah akar 2 kali setengah, jadi 1/4 akar 2, lalu kurung akar 3 tambah 1. Nah, jadi soal ini punya 3 versi jawaban ya. Ini, itu, atau yang paling bawah. Seperti itu. Oke, tadi cos 15 derajat itu bisa diurai juga menggunakan angka 60 dan 45 gitu ya. Jadi cos 15 itu akan sama dengan cos 60 dikurangi 45 derajat. Mengurainya seperti tadi, cos yang min itu jadi cos plus min plus sin. Jadinya cos 60 kali cos 45 tambah sin 60 kali sin 45. Nilai cos 60 adalah setengah cos 45 setengah akar 2 ditambah sin 60 setengah akar 3, sedangkan sin 45 itu setengah akar 2. Kalikan jadi 1/4 akar 2, ini 1/4 akar 6. Sama ya dengan yang sebelah sini. Sehingga jawaban ini pun bisa kita urai jadi seperti ini ya. 1/4-nya dikeluarkan jadi tinggal akar 2 akar 6, atau jadinya 1/4 akar 2 dikali 1 tambah akar 3. Dari mana yang ini? Langkahnya sama dengan yang sebelah kirinya. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai dari cos 165. Oke, ingat ya, 165 itu bukan sudut istimewa yang kita kenal, tapi tetap kita harus munculkan angka-angka sudut istimewa yang bisa dijumlah atau dikurang menghasilkan 165. Yang terpikirkan satu ini ya, 165 derajat itu adalah 120 tambah 45. Ada lagi banyak ya. Oke, kita ambil satu dulu. 165. Kalau kita ambil dia 120 tambah 45, berarti cos 165 jadi cos 120 tambah. Kalau cos tambah di sini diurainya nanti jadi cos min sin. Ingat ya, cos berarti jadi cos 120 kali cos 45 min sin. Berarti min sin 120 kali sin 45.
Nah, di sini kita harus menghitung nilai cos 120 karena di tabel tidak ada. Berapa nilai cos 120? Kita bisa pakai alat bantu. 120 derajat itu adanya di kuadran kedua, dan kuadran kedua kita pakai manipulasi, yaitu 180 min. Min berapa? Ya, min 60 derajat supaya jadi 120 derajat. Lihat, cosnya di kuadran kedua. Kuadran kedua itu nilai cos negatif ya, jadi min cos 60 derajat. Nah, kalau di sini sudah kita hafal, cos 60 itu hasilnya setengah. Jadi hasilnya akan, cos 120 itu akan sama dengan min setengah. Baik, kita simpan. Cos 120-nya min setengah, cos 45 itu setengah akar 2. Lalu min sin 120. Oh, kayak tadi lagi. 120 ya, sin. Ada di kuadran kedua dan dia positif. Kita urai jadi sin 180 min 60, berarti sama dengan positif sin 60. Sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Kita simpan. Yang ini jadi min setengah akar 3 dikali sin 45, yaitu setengah akar 2. Hitung, kayak tadi lagi pecahan kali pecahannya ya. Min setengah kali setengah jadi min 1/4 akar 2. Lalu min setengah akar 3 kali setengah akar 2 nya jadi min 1/4 akar 6. Nah, ini adalah versi jawaban yang pertama. Masih ingat apa versi jawaban keduanya? Ya, kita lihat. Di sini ada angka min 1/4, ini pun sama, keluarin min 1/4-nya. Karena min udah keluar ya, jadi di sini kita tulis akar 2 saja, dan di sini kita tulis akar 6 saja, karena minnya sudah di depan. Ini jawaban kedua. Ada versi lain? Ya, kita lihat lagi. Baik, kita temukan yang jawaban ketiga ya, versi ketiga. Lihat, sebelum tanda kurang ya, kelompok angkanya. Setelah tanda kurang, ini kelompok angkanya. Ada angka yang sama? Ya, ada. Yaitu apa? Min setengah ya. Di sini juga ada min setengah ya. Oke, maka kita tulis jadi min setengah. Kemudian apa lagi? Ya, setengah akar 2. Tulis deh setengah akar 2. Lalu sisa angka yang belum ketulis apa? Di sini sebelum tanda kurang yang belum ketulis nggak ada, berarti 1. Setelahnya tinggal akar 3 doang, berarti akar 3 positif ya, berarti ditambah akar 3. Maka hasilnya jadi min 1/4 akar 2 dikali 1 tambah akar 3. Baik, kita temukan lagi satu cara. 165 itu bisa diperoleh dari 210 dikurangi 45 gitu ya. Maka cos 165 itu akan sama dengan cos 210 dikurangi 45 derajat. Cos, kalau min jadinya cos-cos plus sin-sin gitu ya. Ingat, cos-cos plus sin-sin. Maka kita urai jadi cos 210 kali cos 45 tambah sin 210 dikali sin 45. Nilai cos 210 kita urai saja. 210 itu di kuadran 3, ingat cos itu negatif. Dan kuadran 3 manipulasinya adalah 180 ditambah. Di sini tambahnya 30 derajat supaya jadi 210 derajat. Hasilnya akan sama dengan min cos 30. Dan hasilnya jadi min setengah akar 3. Kita tuliskan cos 210-nya jadi min setengah akar 3, lalu cos 45-nya setengah akar 2. Sin 210 seperti tadi diurai lagi. Jadi sin 180 tambah 30. Sin di kuadran 3 negatif ya. Jadi ini sama dengan min sin 30 derajat, yaitu min setengah. Kita tulis sebelah sini ditambah min setengah. Kasih kurung ya karena min. Lalu dikali sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kita hitung hasilnya adalah min 1/4 akar 6. Lalu ini plus kali minnya min 1/4 akar 2. Sama ya dengan yang ini. Silahkan untuk jawaban versi kedua dan versi ketiganya kalian coba sendiri. Oke, satu lagi kita coba. Tentukan nilai dari cos 345 derajat. Ingat, munculkan sudut istimewa. Silahkan dipikirkan dulu. Angka berapa yang mungkin muncul, dijumlahkan atau dikurangi jadi 345. Ya, kita dapat seperti ini misalnya. 300 tambah 45 gitu ya. Maka cos 345 bisa kita tulis jadi cos 300 tambah 45 derajat. Kita urai, cos tambah berarti jadinya cos min sin gitu ya. Jadi sama dengan cos 300 dikali cos 45 min sin 300 dikali sin 45. Lalu kita lihat di sini cos 300 derajat. Oh, harus diurai. Cos 300 itu ada di kuadran keempat. Dan kita kalau kuadran keempat menguranginya pakai 360 min gitu ya, manipulasinya. Cos kuadran keempat itu positif. Jadi sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 itu setengah. Kita tulis sebelah sini. Cos 300-nya setengah, cos 45-nya setengah akar 2. Lalu min gitu ya. Sin 300 diurai lagi. Sin 300 adalah sin kayak tadi ya. 360 min 60 yaitu
Nah, sin di kuadran keempat negatif ya, jadi negatif sin 60 derajat. Hasilnya sama dengan min setengah akar 3. Kita simpan di sini, karena min kasih kurung, min setengah akar 3, lalu sin 45-nya setengah akar 2. Kita hitung, ini jawabannya jadi seperempat akar 2, lalu ini min-min jadi plus seperempat akar 6. Ini jawaban versi pertama. Versi keduanya, ini ada angka seperempat, keluarin aja, jadi akar 2 tambah akar 6 di dalam kurung. Versi ketiganya gimana? Ya, temukan angka yang sama. Sip, ini setengah, ini juga ada setengah, simpan setengah. Lalu ini ada setengah akar 2, di sana juga ada setengah akar 2. Yuk simpan, kali setengah akar 2. Apa yang belum ketulis di sini? Udah semuanya, oh berarti 1. Apa yang belum ketulis di sebelah sini? Ini ada min sama min itu jadi plus gitu ya. Di sini ada akar 3, ini yang belum ketulisnya. Maka hasilnya jadi seperempat akar 2 dikali 1 tambah akar 3. Nah, itulah rumus jumlah dan rumus selisih untuk fungsi kosinus. Silakan kalian coba soal latihannya. Ada 2 soal. Silakan diulang-ulang videonya apabila masih belum menguasai cara mengerjakannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.